Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua yang menonton video ini. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, kuat, dan siap dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal Olimpiade Kimia, materi tentang sistem periodik unsur. Nah, ini soal-soalnya saya ambil dari soal Olimpiade dari Universitas dan juga OSN ya teman-teman. Nah, ini ada 5 soal. Nanti kakak saya bagi 2 video, 3 soal dan 2 soal. Nah, kita masuk ke soal pertama, yaitu seperti ini soalnya, yaitu tentukan konfigurasi elektron dari atom Cr. Nah, untuk menentukan suatu konfigurasi elektron yang perlu kalian tulis itu yang pertama adalah atomnya apa dan nomor atomnya berapa ya. Nomor atom itu berarti N-nya adalah 24. Nah, berarti kita tinggal cari konfigurasinya dengan apa? Nah, dengan menggunakan prinsip Aufbau ya, untuk menentukan urutan SPDF-nya. Nah, jadi kita tulis dulu 24 Cr sama dengan prinsip Aufbau, masih ingat 1S, 2S, 3S, 4S, dan seterusnya. Sini ada 2P, 3P, 4P, di sini ada 3D, ada 5D. Ini ada seterusnya ya. 4D. Ini seterusnya. Oke. Baru kita tinggal urutannya seperti ini. Ke sini, baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini ya, seterusnya ya. Oke, berarti kita tinggal tulis dimulai dari 1S. 1S, S itu maksimal elektron 2, ingat ya. Baru 2S, 2 maksimal, S itu 2, subkulit S itu berarti 2. Baru kita tulis di situ 2P 6, maksimalnya 6, baru 3S 2, baru 3P 6, baru 4S 2 ya. Nah, udah berapa ini teman-teman? Kita hitung dulu elektron yang ada di sini. 6 tambah 2 tambah 2 berarti udah 10. Di sini udah 10. Oke, 10 juga ya. Berarti kita kurang 4. Oke, selesai. Nah, apakah selesai sampai sini? Belum ya, teman-teman. Jadi ingat, kalau misalkan di subkulit D-nya ini elektron terakhirnya ini memiliki elektron 4 atau 9, maka ini harus mengikuti aturan setengah penuh, yang di sini akan mengikuti aturan penuh. Nah, maka kalau aturan setengah penuh, atom di subkulit D itu harus 3D5 atau 3D10. Nah, untuk 4 itu menjadi 3D5, 9 itu 3D10. Nah, gimana nih Kak caranya? Nah, kita ambil elektron yang di subkulit S, yang subkulit S pangkat 2 ini, dia kita pindahkan ke depan menjadi ke subkulit D ya, ke belakangnya, berarti jadi 4S1 3D5 ya. Jadi ini kita harus mengikuti aturan setengah penuh. Yang di sini 24Cr di sini akan sama ya, sama semua. Berarti yang benar untuk di soal ini adalah yang mana teman-teman? Yang bravo ya. Nah, jadi hati-hati sama aturan setengah penuh karena kadang banyak yang terkecoh sama yang A. Oke, kita lanjut di soal kedua. Setiap elektron atom berputar saat memiliki sumbunya baik searah maupun berlawanan dengan jarum jam. Notasi untuk spin adalah A dan B, alfa dan beta, nilai dari alfa. Nah, ini kalian paham konsep biasa sih. Soal CFD 2020 kalian harus tahu bahwa ini harus mengikuti aturan-aturan di bilangan kuantum, di mana bilangan kuantum itu tidak boleh ada yang sama. Nah, bilangan kuantum itu tidak boleh sama, makanya salah satu itu harus bernilai positif setengah dan negatif setengah. Berarti untuk spin itu ada 2 ya, plus setengah dan minus setengah. Jadi nilai dari alfa ini itu adalah plus setengah. Gampang banget ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang terakhir, soal ketiga. Nah, soal ketiga ini sama hafalan. Kalian tinggal ingat-ingat teori-teori tabel periodik. Jadi tabel periodik itu sebelum yang kita kenal sekarang lebih modern itu yang bentuknya ada kotak-kotak kayak gini ya. Gambar umumnya kayak gini ya. Bisa kalian lihat di mungkin di internet banyak. Nah, tabel periodik sebelum kayak gini itu sangat sederhana. Jadi pada awalnya ada yang namanya logam dan laisa logam, yaitu dari bangsa Persia. Baru ada yang namanya triade Brobrainer,
triade, baru oktav Newlands, baru ada yang tabel periodik pendek atau Mendeleev ya, baru ada tabel periodik Moseley atau modern. Nah, Henry Moseley atau modern. Nah, yang paling umum itu biasanya yang modern ini sudah kita pakai sampai sekarang. Nah, yang ini 3 ini berdasarkan apa? Berdasarkan nomor massa. Nah, sedangkan kalau modern ini disusun sebagai nomor atom. Nah, sekarang kita akan bahas yang triade. Jadi triade ini dicetuskan oleh Bapak Dobereiner. Ya, Dobereiner di mana dalam suatu triade itu terdiri atas 3 unsur. Nah, jadi dikelompokkan atas triade dari kata-kata tri atau 3. Jadi unsur pertama, unsur kedua, sama unsur ketiga. Jadi konsepnya itu unsur pertama, massa atom unsur pertama atau kita tulis AR ya, kalian tahu massa atom unsur pertama kita tambahkan dengan massa atom unsur ketiga itu kita bagi 2 itu sama dengan massa atom unsur kedua. Jadi contoh, misalkan kita punya triade pertama yaitu lina kawin. Nah, berarti litium ditambah kalium dibagi 2, massa atomnya akan sama dengan natrium. Kayak gitu, sama dengan yang lain. Nah, cara menghafal triade itu sebenarnya nggak terlalu dihafal. Kalian cukup tahu tabel periodik golongan 1A dan transisi periode keempat. Nah, jadi untuk triade 1 sampai 4 itu adalah bersusun secara periodik. Secara golongan. Nah, jadi lina kawin kan kalian tahu di golongan pertama. Berarti untuk di triade 1 sampai 4 itu kalian harus tahu golongan A. Nah, jadi biasanya adalah lina kawin, kalium, strontium, barium. Nah, itu adalah triade kedua. Baru yang kelima itu adalah triade kelima itu di transisi periode keempat. Nah, jadi tinggal kalian ingat-ingat saja, kita cek di pilihannya. Kalau AR, CS ini tidak ada hubungan. Ini adalah gas mulia, ini ada di golongan 4, ini ada di golongan 6. Ya, jadi salah banget ya ini. Nah, kalau ini BRCLI, oke, kita lihat BRCLI bener nggak? Ini adalah triade, bener ya? Oke, jadi jawabannya adalah yang ini. Kalau ini sama, ini nggak ada hubungan di satu golongan. Boron di golongan 3, karbon di golongan 4, nitrogen di 5, salah ya. Karena yang di golongan 1A, golongan A itu berdasarkan golongannya. Jadi bersusun secara golongan. Sedangkan kalau lina, Mg, nah ini tidak ada hubungannya ya. Magnesium itu di golongan 2A. Nah, kalium, kalsium, skandium. Nah, ini kalium ini di golongan 1A. Sedangkan kalsium ini ada di golongan berapa? Ada di golongan 2A, dan skandium itu tidak di golongan A gitu. Nah, jadi cara ingat-ingatnya kayak gitu ya untuk triade. Nah, oke, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.